Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita menyelami kisah-kisah suka duka anak-anak manusia yang hidup dalam gelombang perjuangan, gelombang pasang, gelombang surut untuk meraih cita-cita dan kehidupannya. Kita lihat ada berita kisah getir mahasiswa UNY berjuang bayar uang kuliah hingga akhirnya tutup usia. Ini orangnya Nur Rizka Fitri Aningsih, mahasiswa pendidikan sejarah 2020 Fakultas Ilmu Sejarah UNY Universitas Negeri Yogyakarta. Ditulis atau reporternya adalah Pribadi Wicaksono, kontributor editor Devi Ernest. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta turut berduka cita atas meninggalnya Nur Rizka Fitri Aningsih. Tempo.co Yogyakarta, kisah getir mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta UNY Nur Rizka Fitri Aningsih yang berjuang membiayai kuliah hingga akhir tutup usia viral di media sosial sejak 11 Januari 2023. Di tengah perjuangannya mendapat keringanan biaya uang kuliah UKT yang besarannya 3,14 juta per semester, mahasiswa jurusan Sejarah Ilmu Sosial UNY asal Purbalingga itu meninggal pada 9 Maret 2022. Sebelum kabar kematiannya diunggah akun resmi fakultasnya hampir setahun silam, Rizka diketahui akun resmi fakultasnya hampir setahun silam, Rizka diketahui sudah tak kuliah beberapa waktu sampai akhirnya dia diketahui sedang kritis di rumah sakit akibat penyakit hipertensi parah yang dideritanya. Dia Rizka, mahasiswa angkatan 2020 yang selama kuliah terkendala dan tidak bisa membayar uang kuliah. Kata rekan kampus sekaligus kakak tingkat Rizka, Rahmat Ganta semendawai kepada wartawan Kamis 12 Januari 2023. Genta yang juga membagikan kisah Rizka melalui tautan media sosial Twitter @rgantas itu mengungkap Rizka merupakan anak dari penjual sayur dengan gerobak di pinggir jalan. Orang tua Rizka harus menghidupi 5 orang anak, yakni Rizka serta keempat adiknya yang belum lulus sekolah. Rizka, ujar Ganta, diketahui menghadapi permasalahan UKT. UKT itu apa? Uang kuliah tunggal. Sejak awal kuliah, Rizka sudah sempat mengajukan permohonan keringanan biaya dengan mengisi pendapatan orang tua sesuai kondisi ekonomi yang dialami. Namun apesnya, ujar Ganta, saat coba mengunggah berkas permohonan itu melalui ponsel pinjaman tetangganya, berkas Rizka terus gagal terkirim hingga tiba-tiba muncul nominal UKT 3,4 juta yang harus ia bayarkan tiap semesternya. Semangat Rizka di awal kuliah masih tetap terjaga manakala guru-guru sekolahnya hingga rekan kampusnya patungan untuk membiayai semesterannya. Bolak-balik mengajukan keringanan uang kuliah tunggal.
Meski dibantu, Rizka tetap tidak berhenti mencoba mengajukan keringanan ke pihak rektorat. Berulang kali mencoba, upayanya gagal karena dugaan ruwetnya birokrasi. Usaha meminta keringanan UKT ini terus dilakukan Rizka sampai melewati semester 2. Mahasiswi itu juga berjalan kaki bolak-balik dari kosnya di bilangan Pogung Sleman ke kantor rektorat UNY di kawasan Kolombo yang lumayan jauh, namun Ganta membeberkan hasil keringanan UKT yang sempat didapatkan Rizka dari usahanya itu hanya berkurang 600.000 dari total uang kuliah tunggal yang harus ia bayarkan. Upaya Rizka berjuang terus bisa kuliah itu akhirnya mulai tampak surut ketika memasuki semester ketiga. Saat Rizka mulai tak muncul di aktivitas perkuliahan, Ganta sempat mendapat 2 kabar soal Rizka. Saat itu Rizka sedang cuti untuk bekerja agar bisa membayar uang semesteran berikutnya, dan kabar lain menyebut Rizka memutuskan berhenti karena sudah kepayahan untuk membayar UKT semesterannya. Meski pada akhirnya Rizka sama saja tidak akan kembali ke kampus karena diketahui sudah meninggal dunia. Ganta menambahkan Rizka dikenal sosok yang amat berhati-hati menggunakan uangnya yang tak seberapa. Ia mencontohkan saat temannya ada yang memberinya abon, maka selama di kos hanya lauk itulah yang dimakan Rizka dengan nasi putih hingga tak bersisa. Sedangkan untuk kebutuhan harian seperti untuk mandi, Rizka juga mendapatkannya dari pemberian teman yang bersimpati kepadanya. Kasus seperti Rizka ini bukan satu-satunya. Banyak kasus nominal UKT yang dibebankan mahasiswa lebih tinggi dari kemampuan ekonominya, kata Ganta. Ganta membeberkan dari survei internal komunitas kampus @UNY bergerak, dari 1000-an mahasiswa yang mengisi angket, didapati 97% merasa UKT mereka tidak sesuai kemampuan ekonominya. Rektor UNY Sumaryanto mengaku prihatin dengan kabar soal Rizka yang kesulitan membayar UKT hingga akhirnya bersangkutan tutup usia. Sedih saya mendapat kabar seperti itu, kata Sumaryanto. Sumaryanto mengatakan sebenarnya ada banyak cara yang bisa ditempuh untuk membantu meringankan UKT mahasiswa yang benar-benar kesulitan ekonominya. Jika upaya prosedur terganjal sistem, maka mahasiswa bisa berkirim surat langsung kepada rektor. Kalau bukan UN yang membantu saya secara pribadi yang akan membantu, katanya. Soal bantuan secara pribadi mulai surat kepada rektor itu, Sumaryanto mengatakan sudah pernah menyampaikannya di berbagai kesempatan kepada dosen, tenaga pendidik atau mahasiswa yang kesulitan keuangan. Kami tidak ingin keluarga besar Universitas Negeri Yogyakarta sampai tidak selesai studinya hanya karena masalah uang. Bisa ajukan surat ke rektor, kata dia. Adapun secara prosedural, Sumaryanto menuturkan ada beberapa mekanisme untuk mendapatkan keringanan UKT di UNY. Yang penting diketahui orang tua, juga pimpinan mengajukan permohonan ke rektorat dan nanti bisa mendapat opsi penundaan, penurunan sampai pembebasan UKT, kata Sumaryanto. Sumaryanto berharap agar tidak ada kasus serupa terjadi di UNY. Dia pun mengaku bakal meninjau kembali persoalan itu. Ya itulah ya kisah sedih ya seorang mahasiswa yang berjuang ya untuk mendapatkan pendidikan tinggi karena terganjal oleh uang, keadaan ekonomi keluarga yang sangat sederhana sehingga tidak mampu untuk membiayai kuliah. Di era sekarang, di era pemerintah sekarang masih ada ya anak bangsa
yang mengalami kesulitan untuk menempuh pendidikan tinggi di negerinya sendiri tanpa solusi yang berarti. Semoga ini bisa menjadi masukan bagi perbaikan kebijakan politik di bidang pendidikan, khususnya di universitas negeri dan juga universitas swasta lainnya di Indonesia, sehingga jangan sampai potensi yang terbaik itu belum sempat mekar, dia sudah layu. Sebagaimana yang dialami oleh Nur Rizka Fitri Aningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.